Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Luar biasa. Pagi hari ini tentunya kita hadir di sini karena kasih setia Tuhan terlalu besar untuk hidup kita. Amin. Dan sangat besar. Cuma-cuma Dia kasih kepada kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang selalu baik untuk hidup kita. Mari kita dengan penuh hati yang bersyukur, kita mau menaikkan pujian kepada-Nya. Yesus, Kau baik, Kaulah yang begitu setia pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, karena Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kau tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Dalam hadirat-Mu. Mari umat Tuhan katakan, Kau tunjukkan. Setia
hadapan Tuhan. Dia tidak melihat apapun kondisi kita. Dia tidak melihat bagaimanapun rasa kita. Dia tetap melindungi kita. Dia tetap bersama kita. Dia tetap memeluk kita. Dia tetap memegang erat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ketika kami selalu melepas Engkau, ketika kami berusaha jauh daripada-Mu Tuhan. Karena ego kami merasa bisa hidup tanpa-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kau tetap menunjukkan kasih setia-Mu apapun kondisi kami. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang Ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Amin. Kau setia Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan nama Tuhan kita. Sembah Dia, Yesus yang maha tinggi, Yesus kala segalanya. Kami mau memuji, menyembah kasih-Mu sempurna, nyata untuk hidup kami Tuhan. Yesus, bersyukur anugerah-Mu besar. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Segalanya, segalanya, Allah yang dahsyat, Allah Kau besar, Allah Kau mulia, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang selalu kami andalkan. Kaulah yang kami percaya. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, oh sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku
Katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami jemaat-Mu Tuhan berkumpul kembali tepat ini di hari Minggu yang luar biasa ini, karena kami sudah memperoleh sesuatu juga yang luar biasa daripada Engkau. Kasih-Mu, berkat-Mu selalu tercurah untuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan pagi hari ini kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami, agar Engkau senang Tuhan, agar selalu ada sukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini, kami juga memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang dan menjadi terang dan garam dunia di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang baik, Kau yang baik. Bersyukur punyalah seperti Engkau Tuhan. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Lihat kanan kirinya, berikan salam luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita mau merayakan Tuhan Yesus hadir hari ini, amin. Tuhan Yesus hadir tempat ini, amin. Woo. Haleluya. Oh. Rayakan Yesus, Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan. rayakan, Yesus rayakan, Oh, rayakan Tuhan, rayakan, Yesus rayakan. bersama-sama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Karena Kau yang layak Tuhan, kami mau merayakan Engkau Yesus. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, Oh, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan Yesus, rayakan. rayakan, Yesus rayakan. Bersama-sama Dia bangkit, bangkit, Dia bangkit Dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, oh, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, dia bangkit, karena hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, rayakan, marilah rayakan marilah rayakan. kebangkitan Tuhan kita. Dahsyat Kau Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Berkemuliaan bernama Tuhan kita Yesus. Yang undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan yang pada yang bertugas kami persilakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada hidup kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini kiranya berguna untuk kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik. Hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Dan kita akan siapkan hati kita untuk juga mendengarkan firman-Nya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang tak pernah, tak mungkin bagiku. Saya harap Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya berserah pada hamba-Nya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Seperti pujian kami naikkan pagi ini Tuhan, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiran kami, di hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu Engkau Yesus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan Tuhan begitu sungguh sangat nyata dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, sepanjang hidup kami, hanya Engkaulah satu-satunya harapan dan kekuatan bagi kehidupan kami. Sepenuhnya kami bergantung dan berharap kepadamu. Sebab Engkau Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Bahkan Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Roh Kudus turun untuk mendampingi kami, menyertai kami sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, pagi ini kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkan dan perkenankan kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar hari ini akan menguatkan kami, menegur kami, dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah gereja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu peristiwa yang penting berikutnya, yaitu hari Pentakosta yang kita nantikan, yang kita rayakan hari ini. Hari ini adalah hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu, istilah Pentakosta ini berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, yang berarti ke-50. Karena itu pelaksanaan hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh gereja-gereja pada masa sekarang ini adalah dihitung 50 hari sejak hari Paskah, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Pentakosta ini Bapak Ibu, ini mengandung beberapa arti dalam perjanjian lama. Yang pertama, sebagai hari raya panen gandum. Dan yang kedua, memperingati turunnya 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sedangkan di dalam perjanjian baru, ini adalah hari dicurahkannya Roh Kudus. Menurut kamus Alkitab, Roh Kudus adalah sebagai pelaksana kehendak Allah di bumi. Oleh karenanya ia akan melanjutkannya dan menerapkan karya Kristus Yesus, yaitu karya keselamatan. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa di dalam Roh Kudus, Kristus hadir
untuk menyertai kita, memberikan kekuatan, hikmat kepada kita sebagai umat yang percaya. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bersaksi di tengah-tengah dunia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama, yaitu dengan turunnya Roh Kudus. Ini adalah untuk menggenapi janji Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 18, di sini ada dikatakan demikian, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan hidup sehari-hari yang kita jalani, ini kan seringkali kita merasa seperti seorang yatim piatu. Terlebih lagi, kalau persoalan yang kita hadapi itu menekan hidup kita, mengancam kita, bahkan berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Ditambah lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tidak membantu kita, tidak menolong, bahkan mereka menambah penderitaan kita. Dan pastinya ini akan menimbulkan yang namanya kekecewaan. Sehingga bukankah seringkali kita mendengar jeritan hati orang yang mengatakan, mengapa ini harus terjadi di dalam hidupku? Bapak Ibu pernah dengar jeritan seperti itu? Mengapa hal ini harus terjadi dalam hidupku? Kalau saya amati, kalimat itu sebenarnya secara tidak langsung mau menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini saya katakan bahwa sejatinya Allah, Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Bahkan Tuhan berjanji, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar pepatah yang mengatakan bahwa apapun itu hanya dapat diberikan oleh orang yang memilikinya. Pernah dengar kata-kata itu Bapak Ibu? Apapun yang dapat diberikan oleh orang yang memilikinya. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ini artinya kalau kita menginginkan sesuatu, mintalah sesuatu itu kepada orang yang memilikinya. Jangan meminta kepada orang yang tidak memilikinya. Kita pasti tidak akan mendapatkannya. Di dalam bahasa yang lain, yaitu jika kita merindukan hidup kekal di surga nanti, kita merindukan hidup kebahagiaan yang kekal di surga, jangan kita meminta kepada yang lain. Karena kalau kita meminta kepada yang lain, kita tidak akan pernah menerimanya. Perhatikan Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, di dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus Tuhan.
Dalam peristiwa lain, Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 8 ayat 23. Di situ jelas dikatakan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus bukan saja dari surga, tetapi Dia adalah pemilik surga. Dia adalah penguasa, baik itu di surga maupun di bumi. Yang kedua, persekutuan umat percaya mulai terbentuk. Dalam nubuatan Nabi Yoel, di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29, ada dikatakan demikian dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Bapak Ibu, Allah berjanji, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka tua dan muda, orang yang merdeka ataupun hamba, laki-laki dan perempuan akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan. Inilah yang dikatakan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang yang diurapi, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang pilihan ini? Mereka adalah raja, imam dan nabi. Sebelum Allah memberikan rohnya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang yang diurapi. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyatakan maksud dan berkat-berkatnya kepada manusia. Namun saat ini, hari Tuhan telah tiba di mana Allah menyatakan maksud dan rencananya, yaitu kepada orang yang berseru kepada Dia. Allah akan mencurahkan kepada semua orang sehingga mereka menjadi pembawa pesan Allah. Allah akan mencurahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia, sehingga hidup kita menjadi pembawa pesan Allah. Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan dan karunia-karunia rohani tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan usia dan suku. Mereka akan menerima karunia rohani yang berbeda menurut kehendak Allah. Selain itu Bapak Ibu, hari Tuhan juga akan memisahkan orang-orang yang diselamatkan dari orang-orang yang dibinasakan. Allah akan memisahkannya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya mereka yang percaya kepada Tuhan yang akan menerima keselamatan. Mereka akan diluputkan dari dahsyatnya hari yang digambarkan dengan api, darah, gumpalan-gumpalan asap dan kegelapan. Nah, di sini kita bisa menyaksikan bahwa Petrus sendiri melihat, yaitu peristiwa Pentakosta ini sebagai penggenapan janji keselamatan itu. Saya akan bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Dikatakan demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, setelah Kristus bangkit, Allah Bapa akan mengutus, yaitu Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Yaitu mereka yang bertobat dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Merekalah yang akan menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, patut kita bersyukur kalau Roh Kudus memampukan kita. Untuk kita bisa memahami maksud dan rencananya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur kepada Dia. Ia rindu agar semua kita yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Yesus Tuhan kita, Dia telah menyelesaikan penebusan di kayu salib. Dan kini Roh Kudus hadir untuk menuntun kita di dalam menjalani keselamatan itu. Di dalam kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus menuntun hidup kita. Roh Kudus akan senantiasa beserta kita sampai hari Tuhan tiba. Yang ketiga, Roh Kudus turun supaya kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak orang dalam hidup ini yang beranggapan bahwa manusia ini tidak bisa diubah. Mengapa mereka beranggapan tidak bisa diubah? Karena mereka berkata bahwa memang sifatnya
sudah dibentuk dari sononya, makanya nggak bisa berubah. Banyak orang yang berpendapat demikian. Di sini saya mau katakan, inilah perbedaannya yang begitu mendasar dengan kita orang beriman. Karena bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Karena saat Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka disitulah terjadi perubahan yang signifikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sebab kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka disitulah terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita yang secara signifikan. Yang keempat, Roh Kudus turun supaya kita bisa menghasilkan buah. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya ukuran kedewasaan iman seseorang ini bukan diukur dari berapa usianya. Ini tidak diukur dari berapa lama dia mengenal Tuhan, berapa lama dia melayani Tuhan, itu bukan ukurannya. Tetapi yang menjadi patokannya adalah apa yang dihasilkan dalam hidup kita. Saat kita memiliki komitmen untuk ikut dan melayani Tuhan, apa yang kita hasilkan? Apa buahnya? Adakah kasih dalam hidup kita? Adakah sukacita dan damai sejahtera mewarnai hubungan kita dengan sesama kita? Ayo mari kita mau merefleksi, melihat ulang ke dalam diri kita. Apakah sukacita kita, kasih kita, damai sejahtera kita mewarnai hubungan kita dengan sesama kita? Itulah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Ketika kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, itulah yang harus kita hasilkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah dengan kita hari ini memahami makna Pentakosta, hati kita semakin dipersiapkan untuk menerima anugerah yang sama seperti yang diterima oleh murid-murid Tuhan pada saat mereka berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem, yaitu Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti apakah? Seperti apa sih orang-orang yang mendapat karunia Roh Kudus itu? Bapak Ibu, ciri-cirinya adalah bertumbuh dalam hidupnya, menjadi semakin hari semakin rendah hati. Semakin hari semakin memiliki kepedulian, semakin hari semakin rela berkorban. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapat karunia Roh Kudus. Bagaimana dengan kita hari ini?
Adakah ciri-ciri itu ada dalam hidup kita? Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan apa Bapak Ibu? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Kata jangan ini Bapak Ibu, ini merupakan larangan atau peringatan yang tegas. Janganlah, jangan. Apa artinya kata kerajinan? Arti kerajinan yaitu ketekunan, kesungguhan. Dan kata ini berhubungan dengan yang namanya aktivitas. Tindakan yang baik yang pernah dilakukan selama ini. Kemudian dari ayat yang kita baca tadi ada dikatakan kendor. Kendor ini artinya lesu, malas, mundur. Pernah nggak Bapak Ibu lesu, malas, maunya mundur? Kalau orang dunia bilang disebutnya 4L, ya kan? Letih, lesu, lemah, loyo. Ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu dalam bacaan kita dikatakan, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kata roh di sini artinya semangat. Roh manusia yang dilahirkan kembali. Pasti dia memiliki semangat. Dan kata menyala-nyala ini berarti panas. Mendidih seperti air, bercahaya. Jadi secara kiasan artinya menjadi bersemangat. Serius dengan kesungguhan hati melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kata layanilah, ini artinya menjadi hamba secara sukarela. Sedangkan kata Tuhan di sini, ini artinya Tuhan, majikan, pemilik, pemelihara, penguasa. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 ini memperingatkan kita dengan tegas, yaitu untuk kita tidak kendor, tidak mundur di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebaliknya, kita harus rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh hati. Tanamkan ini dalam hidup kita. Katakan kepada diri kita, aku tidak boleh kendor, aku tidak boleh mundur di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun rintangan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tidak akan kendor. Kami akan maju dan tidak akan mundur. Kami harus rajin, harus tekun dan bersungguh-sungguh di dalam mengabdikan diri kepada Kristus Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu, kita harus memiliki semangat seorang hamba. Hamba itu pelayan. Kalau dalam bahasa kasarnya hamba itu jongos. Seorang pelayan memiliki sifat tidak memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan, merencanakan, mewujudkan
supaya hati tuannya disenangkan. Itu yang harus ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Pelayan itu, hamba itu memiliki semangat tidak menuntut upah dari tuannya. Tetapi dia melayani karena tanggung jawab dan kasihnya kepada Tuhan. Ini juga harus kita tanam dalam hidup kita. Kita melayani Tuhan karena kita bertanggung jawab, karena kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, siapakah Tuhan kita? Siapakah majikan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang harus kita layani selama-lamanya. Dialah yang harus saudara Bapak Ibu layani selama-lamanya. Dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Menjadi persoalannya sekarang, sudah menyala-nyalakah roh kita di dalam kita melayani Tuhan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah menyala-nyala roh kami, roh saya di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan? Jika jawabannya belum, mari perbaiki. Masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri kita. Sehingga karena kita memiliki tanggung jawab mengasihi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Ayo mari sama-sama. Kita mau berubah. Kita mau sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan sampai dengan hari ini juga bekerja. Menyiapkan tempat di surga bagi kita. Sementara dia menyiapkan tempat di surga, dia mencurahkan rohnya yang kudus untuk menyertai kita, mendampingi kita selama kita ada di dalam dunia ini sampai waktunya tiba buat kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Sebab Engkau sendiri telah mengutus anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke bumi lewat karya salib. Dialah Yesus Tuhan yang memberi keadilan bagi kami, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, yaitu dengan jalan membayar lunas semua hutang dosa kami. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut, sudah berkorban demi pemberontakan kami atas Engkau ya Tuhan karena dosa. Dan kami percaya Yesus Tuhan kami hidup. Engkau berkuasa. Engkau naik ke surga dengan kemuliaan besar. Terima kasih Tuhan atas anugerah Roh Kudus yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kini kami mohon ya Tuhan, bimbing kami terus untuk kami dapat bertumbuh dalam hidup ini, agar kami dapat menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi sesama kami. Oleh karenanya ya Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk melanjutkan tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan semua orang, semua bangsa murid-Ku.
pakai hidup kami Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman. Biarlah firman yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Pada yang bertugas kami persilakan. Kita juga akan melihat dan mendengarkan pengumuman sepekan 24 Mei 2023. Gembala Peserta Sidang Jemaat GBC Unti Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan untuk pelayan ibadah umum 1 dan 2 Minggu tanggal 4 Juni 2023, worship leader Ibu Lian, singer 1 Ibu Endang, singer 2 Ibu Anita, Asar ibadah raya 1 keluarga Bapak Subroto, ibadah raya kedua keluarga Bapak Sigit Purnama, operator LCD Saudara Aldo, pemusik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan Saudara Aven. Berikutnya. Untuk petugas perjamuan, ibadah raya 1 Bapak Pepen dan Bapak Jofran, ibadah raya kedua Bapak Endang dan Bapak Budiman. Dan kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Lukas Sefui tanggal 23 Mei. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semakin maju di dalam Tuhan. Dan kita akan untuk ibadah keluarga, bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya tempati untuk ibadah keluarga, boleh menghubungi sekretariat gereja. Dan ibadahnya di hari Rabu jam 7 malam. Hari ini ada basar sekolah minggu, list harganya. Jadi sekolah minggu menjual barang-barang yaitu susu, donat, apel, dan puding coklat. Dan untuk ini kegiatan ini rencananya untuk kegiatan outing dari sekolah minggu, jadi Bapak Ibu bisa mensupport untuk bazar sekolah minggu. Dan info gereja, pelayan kasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan jam 7 malam setiap hari Jumat. Dan ini terbuka juga untuk umum bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut serta dalam ibadah hari Jumat juga bisa hadir. Ibadah sekolah minggu diadakan secara onsite setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi. Bagi Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anaknya untuk setia beribadah sekolah minggu. Dan family gathering kita rencananya akan dilaksanakan di 5G Resort Cijeruk. Jadi mohon doanya bagi para jemaat agar acara ini bisa segera terlaksana, semuanya lancar, dan partisipasi Bapak Ibu juga sangat diharapkan dalam kegiatan ini. Dan ibadah raya 1 GBC Unti Kencana jam 8 pagi juga bisa disaksikan via YouTube. Dan lain-lain saya serahkan pada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti Pak Lukas yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Pagi ini kami juga melihat suatu bukti nyata bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami, menuntun, menyertai, menolong kami. Dan hal ini dirasakan oleh Pak Lukas, di mana Tuhan sudah menolong, menyertai, memampukan di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sebab Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi di dalam menjalani hidup ini. Ini adalah bukti penyertaan Roh Kudus di dalam perjalanan hidupnya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Ketika Pak Lukas berada di dalam kesulitan, berada di dalam tantangan dan tekanan hidup, Engkau setia mendampinginya, sehingga Pak Lukas dapat bertahan dan bertahan, bahkan lolos. Hari ini patutlah mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau sangat baik dan sangat baik. Tuhan, kalau Engkau sudah menolong sampai dengan hari ini, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan terus senantiasa menyertai perjalanan hidupnya. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Berkati usahanya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Biarlah Tuhan melalui kehidupan Pak Lukas, Pak Lukas boleh menjalankan tanggung jawabnya sebagai anak-anak-Mu, yaitu memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian hidupnya, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan Pak Lukas hari ini dan seterusnya. Tahun depan kami akan kembali melihat Pak Lukas datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau juga ada di sini hari ini. Tuhan, lawat setiap kami di tengah-tengah perjalanan hidup. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda. Tetapi kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Oleh karenanya ya Tuhan, sertai setiap kami, mampukan kami untuk kami dapat mengarungi perjalanan hidup kami ini dengan baik. Kami dapat menyelesaikan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga setiap jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan melanda kepada setiap rumah tangga jemaat-Mu, sehingga ada sukacita di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Ada pujian dan penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Jemaat yang memiliki usaha, di dalam menjalankan roda usahanya, hamba mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kedua belah tangannya, sehingga apapun yang dilakukan dan dikerjakannya membuahkan hasil, sebab Tuhan yang memberkatinya. Yang bekerja pun demikian, campur tangan Tuhan nyata dalam hidupnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat dan kemampuan. Berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan tugas dan pekerjaan.
Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, Tuhan, tiada pernah henti. Hamba bawa terus ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendengar setiap permohonan hamba, yaitu Tuhan lindungi semua anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Yang sedang mengikuti ujian akhir di sekolah, Tuhan sertai, berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita, semangat di dalam belajar. Baik itu yang sedang menempuh pendidikan di Bekasi, di luar kota, maupun yang berada di luar negeri, semuanya tetap berada dalam kendali Tuhan kami Yesus Kristus. Lindungi ya Tuhan semua anak-anak kami. Biarlah darah Yesus memprotek anak-anak kami. Anak-anak kami boleh terlindung, terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkannya. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini terlibat melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Biarlah apa yang dilakukannya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, bangsa kami membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sertai bangsa kami. Berikan kepada para pemimpin bangsa kami, yaitu hikmat, semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Berikan hati yang bijaksana, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat mengelola bangsa kami Indonesia ini dengan bijaksana. Biarlah Tuhan melalui karya para pemimpin bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, dan saya persilakan barisan paling belakang terlebih dahulu untuk keluar.
Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.